Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang tidak akan membagikan dividen pada tahun ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BSD. Saham BSD bisa kita lihat hari Jumat masih lanjut turun hampir 3% ke 825. Dan secara teknikal saat ini sudah kurang oke, sudah mulai downtrend kembali karena sudah turun di bawah garis EMA 50 di harga 870. Sebelumnya bisa kita lihat BSD sempat bangkit, mulai membentuk high low setelah menyentuh 700, berhasil break garis EMA 50, dan beberapa kali mencoba break garis EMA 150, BSD gagal break dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50. Sedangkan support terdekat saat ini ada di harga 800. Jadi secara pergerakan BSD saat ini sudah mulai membentuk low kembali, dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 2% lebih ini terpantau masih ada distribusi, asing sudah terpantau satu minggu ini masih keluar. Apalagi ada satu sentimen negatif, BSD absen bagi dividen lagi dan tahan laba 4,36 triliun. Dan secara pergerakan karena masih ada distribusi, saya lihat BSD masih ada potensi untuk kembali turun mengatas 800. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham BSD, mungkin bisa coba tunggu di 800, karena 800 beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham BSD. Dia bisa memanfaatkan untuk technical rebound apabila BSD bisa bertahan dan rebound dari 800. Tapi jadikan 850 sampai garis EMA 50 di harga 870 itu target swing apabila BSD terpantau berhasil rebound tapi kesulitan untuk naik di atas target harga ini. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara, satu BSD masih melanjutkan penurunan. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham Pewon. Pewon bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, mencoba untuk break 420, Pewon gagal break, saat ini juga bisa kita lihat mulai membentuk low. Turun bawah garis EMA 150, tembus juga garis EMA 50 dan saat ini mulai downtrend. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 396 dan garis EMA 50 di harga 386 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan penurunan hari Jumat 1% lebih ke 376 membuat Pewon mencoba untuk turun menembus support di 380. Dan jika kita lihat, sebelumnya beberapa kali Pewon masih bisa bertahan di 380. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan ini, bisa kita lihat ini menarik, asing 3 hari terakhir mulai masuk, tapi ini akumulasinya masih kecil. Tapi di broker summary jika kita lihat, di top 1 ini ada big distribution, tapi saya average ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Pewon apabila teman-teman saat ini masih hold, Musa harus hati-hati. Secara teknikal ini sudah mulai downtrend. Dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengatas support di 370. Dan jika kita perhatikan, support ini memang sempat beberapa kali menahan penurunan dari saham Pewon, tapi potensi untuk menembus 370 menuju 360 juga menurut saya masih lumayan besar. Karena saat ini sektor properti juga terpantau memang sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman masih hold sektor properti, harus lihat apakah trennya masih oke. Apabila sudah mulai jelek, mulai membentuk low, apalagi berada di bawah garis EMA, teman-teman harus hati-hati. Dan sekarang kita lihat saham Astri. Saham Astri juga kita perhatikan di sini. Secara teknikal juga sama, sebelumnya bergerak uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Untuk Astri mencoba untuk break 150 ini gagal, walaupun sempat mendekati 160. Dan pelan-pelan juga bisa kita hampir mirip dengan Pewon, turun menembus garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk menembus garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan secara candle sebenarnya pada penurunan hari Jumat ini sudah terkonfirmasi menembus support di EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 harga 133 ini sudah berubah menjadi resisten. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat ada di harga 141, ini juga sudah berubah menjadi resisten. Dan secara pergerakan sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend, sudah membentuk low. Jadi untuk teman-teman masih hold, Musa harus hati-hati juga. Dan jika kita perhatikan untuk Astri, asing juga terpantau masih keluar, di broker summary juga terpantau sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk Astri juga sama, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun minggu depan. Dengan target penurunan terdekat itu di 125. Jadi untuk saham-saham yang saat ini masih bergerak downtrend, apabila teman-teman mau coba entry di harga bawah, teman-teman harus tunggu di support kuatnya. Dan pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan penurunan. Di sini bisa kita lihat Astri juga sempat bertahan dari rebound dari garis EMA 50, tapi ternyata gagal naik di atas garis EMA 150 masih membentuk low.
Jadi untuk saham-saham downtrend, apabila kita entry, pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata gagal break resisten di atasnya. Sekarang kita lihat CTRA. CTRA jika kita perhatikan cara pergerakan lebih oke daripada teman-temannya, kan saat ini masih bisa berada di atas garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di harga 945 ini masih berupa support, tapi jika kita lihat garis EMA 150 di harga 985 ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya beberapa kali sempat bertahan, tapi mencoba break harga 1000 ternyata CTRA gagal dan mulai membentuk low juga. Jadi untuk CTRA walaupun masih berada di atas garis EMA 50, memang ini harus hati-hati. Apalagi candle tidak begitu meyakinkan dalam 2 hari terakhir. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham CTRA, bisa kita lihat di sini. Asing juga sama masih terus keluar dalam 1 minggu terakhir. Di broker summary jika kita lihat ini menarik, ini masih ada sedikit akumulasi. Dan walaupun turun ini masih ada akumulasi dan terpantau masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang masih punya saham CTRA masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terkonfirmasi break. Yang ingin coba pantau dan entry juga masih bisa coba pantau di sekitar 940 sampai 950 untuk target entry-nya. Dan tetap jadikan garis EMA 150 sampai harga 1000 untuk target swing. Karena sama saja, karena saat ini sudah mulai melemah, takutnya ini hanya teknik rebound atau masih melanjutkan penurunan. Apalagi bisa kita lihat di sini ada XD dividend pada tanggal 26 Juni. Apabila pada saat XD ternyata CTRA dibuat turun ke garis EMA 50, maka secara teknikal CTRA akan mulai downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.